Baik, kita punya ini ya, fungsi fx yaitu 2 tangen x kurang pi tambah 1. Jadi untuk memudahkan kita dalam memahaminya, kita cari dulu adalah fx 2 tangen x kurang pi, gitu ya. Bagaimana bentuknya? Oke. Kalau gini, kita jadikan dia y sama dengan 2 tangen x kurang pi. Oke. Dia tidak punya amplitude, dia punya adalah periode. Maka kita langsung aja periodenya. Periode 2pi per k. K-nya di sini ada 1. Berarti periodenya pi ya. Bukan 2pi per k, tapi pi per k. Jadi pi per 1, berarti pi. Langsung saja ke gambar, ke grafik ya. Berarti kalau pi itu mulai aja dari, terserah kita buat periodenya. Kita misalkan aja dulu, enggak, langsung grafiknya dulu ya. Per grafik gini. Berarti periodenya nanti adalah dari rentangnya. Kalau kita cari rentangnya nanti adalah berapa? Min pi per 2 ya. Pi juga. Ini kalau pi per 2 nanti, oke, kita coba min pi per 2 tambah pi per 2. Jadi ini pi per 2 tambah pi per 2. Nilai mutlak, nggak ada nilai negatif. Maka ini akan menjadi 2 pi per 2. Jadi 2 bagi 2, 1, tinggal pi. Ya. Berarti kita mulai daripada, karena ini fungsi tangen, kita lihat dulu periodenya, tabel istimewanya. Tabel istimewanya saat apa dia itu adalah tak hingga. Di tangen 90 derajat nilainya tak hingga. Nilainya adalah tak hingga. Kemudian tangen berapa lagi? 90, 180 itu 0. Tangen 270 itu tak hingga. Ya. Kemudian yang tak hingga ini kita ambil dulu. Misalnya di sini min 90 derajat, ya kan? Di sini tak hingga nih. Tak hingganya nanti kita
buat dulu taingganya gini. Ini 270 berarti di sini nolnya, di sini 90 derajat, di sini 180 derajat, di sini 270 derajat. Jadi 90 derajat itu taingganya di ini. Oke. Lalu yang 270 bisa dilanjutkan. Nah, gitu. Ini bisa dilanjutkan ke bawah lagi. Lalu kita misalkan kalau tangan min, misal ya, X-nya itu min 90 derajat atau min pi per 2, maka Y-nya akan menjadi 2 tangen ya X kurang pi. Berarti Y sama dengan ya 2 tangen X-nya ini misalkan dengan min 90 derajat atau min pi per 2. Kita ganti aja ke dalam derajat. Min 90 derajat kurang 180 derajat. Y sama dengan 2 tangen. Jadi ini kan kalau dikurangi menjadi min 270 derajat. Y sama dengan berapa? 2. Minnya ini sini tangen 270 derajat. Tangen 270 taingga. Jadi untuk pemula min 2 dikali taingga itu ya 0. Ya, untuk pemula ya. Tadi untuk menandakan dia taingga itu nanti tangan saat min 90 derajat itu dia nanti kan taingga, min 2 kali taingga, berarti ada garis putus-putus di sini. Oke, kita coba di sini ada min 45 derajat. Di sini 45 derajat misalnya kan. Kita coba X-nya 45 derajat negatif. Maka ini akan berubah menjadi Y sama dengan 2 ya. 2 dikali dengan tangen gitu ya. Kemudian X-nya itu diganti dengan negatif 45. Negatif gitu ya. 45 derajat kurang 180 derajat. Maka ini akan menjadi Y 2 dikali tangen berapa ini? Min 5-nya di sini 8 tambah 4 12. Di sini berarti negatif 225 derajat. Ini sama dengan 2 kali minnya di sini. Jadi tangen 225 derajat. Kenapa minnya pindah kemari? Karena tangen min alfa itu bisa dibuat min tangen alfa seperti itu ya. Jadi tangen 225 derajat itu berapa? Tangen 225 derajat berapa? Ya tinggal dicari aja. Berarti Y sama dengan min 2 kali gitu ya. Nah ini itu kalau tangen 225 derajat dia berada di kuadran keberapa? Nah, kalau kuadran kedua dari 90 sampai dengan 180. Kalau kuadran ketiga 180 sampai dengan 270. Berarti dia berada di kuadran ketiga.
kuadran ketiga itu tangen itu adalah positif, ya, karena 225 maka dia itu setengah akar 2. Setengah akar 2 itu adalah dikala cos atau dikala tangen. Berarti setengah akar 2 dibagi dengan setengah akar 2 1. Di sini 1. Ya. Maka Y sama dengan min 2. Ya. Kenapa 1 ini? Kenapa 1? Ada yang bisa menjawab? Kenapa 1? Ya, kenapa 1? Ayo, coba dijawab. Kenapa dia 1? Karena kita ini aja tangen alfa yang gampang-gampang aja, nggak usah lagi pakai sudut-sudut berelasi. Itu kan bisa kita cari sin alfa per cos alfa gitu ya. Jadi tangen 125 itu bisa kita cari sin 125 dibagi cos 125 derajat. Sin 125 derajat itu setengah, kalau sin ya 125 atau 225, salah ya, sini 225 ya. Maaf, kita buat dulu, kita ganti sini 225 sin 225 itu min setengah kedua tuh, karena dia berada di posisi kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu hanya tangen aja yang positif. Lalu ini di bawah juga cos itu min setengah kedua, jadi min bagi min plus setengah kedua bagi setengah kedua 1. Seperti itu. Maka dipotongnya di sini nanti 45 derajat min koma min akar 2. Berarti di sini 2. Nah, nih. Gitu ya. Lalu kalau untuk 0 ini, 0 derajat. Berapa? Misalkan X-nya 0 derajat. Ya. Berapa Y-nya? Y sama dengan 2 tangen 0 derajatnya, X-nya langsung saja ya, 0 derajat kurang 180 derajat. Y sama dengan 2 kali tangen min 180 derajat. Jadi Y sama dengan min ini kali ke sini menjadi min 2 gitu ya, tangen 180 derajat. Y sama dengan min 2 kali tangen 180 derajat. Itu berapa? Kalau 90 kan tak enggak gitu ya. Jadi kalau dia tangen 180 berarti dia itu 0. Dia itu adalah, jadi min 2 dikali 0 dah 0. Jadi dipotongnya nanti 0 derajat, 0. Enggak naik kan, turun ya. Sini aja di posisinya. Oke. Selanjutnya kita lihat 45 derajat. X-nya sama dengan 45 derajat. Berapa ini Y-nya? Oke deh, Y sama dengan ya. Berapa? 2 tangen
45 derajat kurang 180 derajat. Y sama dengan 2 tangen 45 derajat kurang 150 derajat berapa? 10 kurang 5, 5. Ya, di sini tinggal 7. 7 kurang 4, 3. Ya, 135 derajat. Jadi Y sama dengan 2 dikali min, pakai min. Nah, minnya sudah sini. Dengan 135 derajat. Y sama dengan min 2 tangen 135 derajat adalah berapa? Nah, jadi 135 derajat itu berada di kuadran yang kedua, ya kan? Nah, karena dia 90 derajat sampai dengan 180 derajat, maka di sini adalah min. Nah, kuadran kedua itu hanya sin saja yang positif. Jadi min setengah akar 2. Bukan kalau cos ya. Nah, kalau 1, kalau tangen, maaf ini masih teringat ke sin dan cos. Jadi di sini adalah min 1. Y sama dengan min 2 kali min 1 adalah 2. Jadi dipotongnya nanti 45 derajat, koma 2. Berarti ada yang keliru. Terlihatnya di sini tadi min 2 ya. Berarti ini di sini min 2-nya ke bawah nih. Sempat silap juga. Ini min 2 di sini ya. Min 2 yang untuk 45 derajat. Jadi nolnya sini 45, 2 di sini. Oke. 45 derajat ini 2 ya. 45 derajat dia 2 bukan min 2. Jadi 90 derajat nanti dia tuh tak hingga. Oh, gawat kali keretanya. Ya nanti ini dia gini terus tuh. Ya, ini gambarnya agak kecil sedikit ya. Ya, gitu. Nah, ini terus tak hingga sampai ke sana terus. Jadi nanti ini lanjut begitu terus. Jadi kalau apa begini nanti gini deh, gini ya, kita buat gambarnya aja dulu ya. Begini. Di sini sumbu x-nya, di sini sumbu y-nya. Seperti itu. Ya. Adam Risman, Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Jadi ini grafiknya adalah untuk yang pi saja, nggak pakai x kurang pi, nggak pakai tambah 1. Lalu kalau tambah 1 posisinya di mana? Yang gitu ya. Posisinya naik keluar ke atas 1 langkah. Jadi ini nanti akan bergeser. Bagaimana gesernya kita cari dulu. Nah, kita ulangi. Jadi nanti tinggal ditambah 1 di sini. Misalnya kita cari terus ya, lanjut ya. Ini kalau kita cari terus ini akan menjadi ini, ditambah 1 di sini, tambah 1, tambah 1, ini tambah 1, ini tambah 1. Nah, ini min 2 tak hingga itu kan 0 gitu kalau kita apakan bahasanya ya kan. 0 tambah 1 berarti di sini nanti 0 tambah 1 sama dengan y-nya adalah 1. Ya, y-nya 1 nih. Kalau seandainya sudah tambah 1, berarti nanti titik potongnya di sini itu adalah min 90 derajat. Dia y-nya 1. Ya kan? Saat min 90 derajat dia 1. Satunya di sini nih, bawah. 1, ya. Gitu.
Sofayarza. Ya, oke, terima kasih untuk love-nya. Oke, ini kalau begini terus, karena dia udah tambah 1, maka dia tuh meningkat ke atas sedikit. Ya. Jadi kalau ini juga kalau kita tambah 1, tambah 1, tambah 1, kalau ditambah dengan 1 di sini kan min 2 tambah 1 nanti adalah min 1. Di sini berubah menjadi min 1. Maka 45 derajat itu min 1 di sini, min 1. Di sini nih. Nah, nih. Saya buat warna merah aja ya. Oke. Jadi kalau untuk minta hingga itu dia minta hingga ini, tak hingga ini dibuat garis putus-putus dulu. Nah, gitu ya. Karena ada tak hingga ini. Lalu kalau untuk 0 derajat kalau ditambah ini 1 soal di sini nanti 0 tambah 1 maka nanti adalah 1. Nah, di saat x-nya 0 derajat maka dia 1 nanti di sini. X-nya 0 berarti di sini ya. Nah, 1. Naik ke atas sedikit ya. 1 langkah. Lalu kalau 45 derajat ini kalau ditambah 1 ini 2 tambah 1 akan menjadi 3. Berarti 3. Di 45 derajat di sini kan tadi kan 2 di sini. Jadi 3 di sini ya. Nah, di sini 3 putus-putusnya tetap nih. Nah, ini 1 ini pengaruh daripada tambah 1. Sebenarnya dia tak hingga gitu kan. Nah, untuk membedakannya dia tetap dibuat garis putus-putus dulu. Jadi gambarnya nanti bagaimana ini dia gambarnya. Ya. Ini terus mendekati. Seperti itu. Jadi ini nanti naik selangkah. Berarti kalau kita buat gambarnya itu gini. Ya. Gitu ya. Yang ini untuk tambah 1. Yang untuk soal ini. Nah, kalau yang hitam itu itu untuk ini. Gitu. Oke ya. Rasanya sudah cukup untuk malam ini ya. Supaya kalian bisa melihat-lihat kembali, mencermati kembali, ya kan? Pembelajaran tadi. Ini bisa kalian lihat lagi nanti, baca-baca ya. Jadi ini tambah 1 ini karena soalnya sudah ditambah 1. Sebenarnya ini cuman pakai, kalau nggak pakai tambah 1 dia jadi min 2 kali tak hingga. Sebenarnya ini nggak bisa juga kita sebenarnya buat 0 karena tak hingga ini ada juga yang mengatakan tak terdefinisi, tidak ada angka yang bisa mendefinisikannya, maka dibuatlah tak hingga itu ya. Jadi tak hingga itu adalah untuk membedakannya saja, bilangan yang memang nggak bisa diwakili dengan bilangan berapapun. Maka ada yang mengatakan tak hingga, ada yang mengatakan tak terdefinisi. Jadi gambarnya, grafiknya seperti ini. Yang soal ini tadi yang warna merah. Nah, merah ini adalah grafiknya. Jadi jelas perbedaannya naik selangkah. Karena dia tambah 1 awalnya dari sini, dari 0 udah nambah 1 gitu. Awalnya 2 ada 3. Ya, awalnya min 2 udah min 1 ya, naik selangkah. Mana besar min 2 dengan min 1? Ya besar min 1 gitu ya. Oke.
Jika ada yang mau bertanya, silahkan tanya ya. Ditanya di sini, mungkin bisa Bapak membantu ya. Bisa Bapak bantu sambil menemani malam hari ini ya. Daripada kita buka-buka yang lain, mendingan kita duduk begini, ada juga manfaatnya. Oke. Oke. Ya, gambarnya seperti itu. Ini untuk tangan ya. Fungsi tangan. Jadi dia ada sin, ada cos, ada tangan. Nah, biasa yang tangan ini yang soal-soal biasa saja. Dia tidak sesulit ini. Ini kan untuk pelajaran kita. Jadi untuk perlu diketahui selanjutnya ya. Dalam tangan itu tidak ada amplitudo, maksimumnya itu hanya positif tak hingga dan minimumnya hanya min tak hingga. Min tak hingga ini ke bawah, kalau negatif dia itu ke bawah, kalau positif ke atas, seperti itu. Jadi ini untuk garis putus-putus ini apa? Garis putus-putus ini untuk membedakan saja bahwa ada di tak hingga, karena tangan 90 derajat itu tak hingga gitu. Tangan 270 derajat tak hingga gitu. Jadi satu periodenya adalah pi, sejauh pi, berarti dari sini kemari gitu ya. Itu satu periode gitu ya. Satu periodenya sejauh pi. Berarti kalau seandainya ini ke sini itu satu periode gitu ya. Ya oke. Jadi satu naik atau satu turun, satu naik itu adalah satu periode untuk tangan. Kalau setengah-setengahnya juga misalnya di sini setengah, di sana setengah, itu juga satu periode gitu. Oke. Ya, oke, sambil kita duduk ya, duduk santai, duduk nyantai gini supaya jangan kosong. Kita duduk dengan ilmu ya, ilmu pengetahuan. Walaupun kita tidak paham, tidak begitu mendalami, tapi logika kita di sini itu jalan. Maka kalau logika ini ide-idenya itu keluar terus ya. Oke, sesuai dengan kata Socrates ya. Apa kata Socrates? Orang level tinggi itu kalau dia duduk-duduk dengan ide-ide, membicarakan ide-ide gitu ya. Kalau orang menengah, dia duduk-duduk itu dengan siapapun dia duduk, dia membicarakan peristiwa. Kalau orang rendah, dia itu kalau duduk-duduk dengan temannya, dengan siapa saja, atau dengan buku atau dengan siapa sajalah, pokoknya intinya dia itu suka membicarakan, menggosipkan orang lain. Nah, itu kata Socrates ya. Kata Socrates seperti itu. Tapi kalau kita duduk-duduk membicarakan ide ini, bagaimana ya cara keluarnya? Kan ide keluar, logika berjalan. Nah, itu orang, ciri-ciri orang level tinggi ya, seperti para menyimak para follower ini kan, apalagi sempat di follow karena TikTok ini konten ini berisi dengan video-video edukasi pendidikan gitu ya, khususnya tentang pendidikan matematika. Ini Bapak rasa tidak ada lagi yang kurang jelas. Kalau ada kurang jelas, boleh ditanyakan ya. Untuk mengisi malam ini, jangan sampai kosong kali nggak ada dapat ilmu pengetahuan. Langkah lebih baiknya kita isi dengan ilmu pengetahuan untuk sementara waktunya. Tak ambil, jangan kosong, nggak ada ilmu pengetahuan dapat masuk.
Oke. Ini sudah kita cari ya. Nah, kalau seandainya ada pertanyaan boleh ditanyakan, silahkan. Biar kita cari sama-sama. Ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Biar kita cari sama-sama, silahkan. Kita tunggu untuk 5 menit. Ambil air dulu. Oke, siapa lagi mau bertanya silahkan. Kayaknya nggak ada yang bertanya ya. Ya, oke, berarti udah paham semua nih. Gambar grafiknya seperti ini nanti ya. Ya itu. Jadi periodenya tetap ya ini ya, mengirim. Oke, terima kasih. Grafiknya tidak seperti ini. Karena dia yang merah ini tadi tambah 1. Kalau tambah 2 naik ke sini ya gini. Kedua ini. Yang merah ini. Naik ke sini ya, naik ke sini. Jadi gitu ya. Terus ya itulah pengaruh 1 itu naik dia. Naik ke atas. Kalau -1 ke bawah. Gitu. -1 ke bawah. Cuma kalau seandainya di sini negatif, ini negatif nih, berarti gambarnya terbalik dari sini ke sini, nanti ke sini terus bawah nih gitu, terbalik. Nah, itu bedanya. Ini untuk anak-anak SMA kelas 11 sangat cocok untuk dipahami. Nah, kalau nggak sampai paham kali, paham sedikit ya, ya gitu. Oke, karena sudah tidak ada lagi, ya, kita bahas satu lagi soalnya. Kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan, silahkan. Biar kita cari sama-sama. Biar kita cari sama-sama ya, silakan ya. Oke, karena tidak ada lagi, dirasa sudah cukup nih.
Oke, demikian untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.